Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah semangat ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan di jam-jam terakhir menjelang berbuka ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan Alhamdulillah beralamin saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Solmed. Assalamualaikum, guru sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik guru, ini subtemanya ujian dalam pernikahan. Masya Allah. Silakan ilmunya guru. Terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews di mana saja Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Kita ini hidup sebagai manusia tidak bisa sendiri. Allah ciptakan buat kita berbagai macam untuk kita nikmati sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ada manis, ada pahit, ada hitam, ada putih, ya, dan berbagai macam bentuk ragam yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Termasuk kita manusia. Allah ciptakan ada laki-laki dan juga ada perempuan. Yang itu semua agar kita bisa menyatukan visi dan misi dalam pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah, kata Ki Agus Dermawan begitu tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bagi kita nih manusia-manusia yang berpikir. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berpikir. Apa yang dipikirkan? Yang pertama, Allah punya tanda-tanda keagungan. Allah memiliki tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda keagungan dan kebesaran Allah, diciptakan bagi kita pasangan hidup. Laki dan perempuan. Nih Allah ciptakan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya hati kita tenang, jiwa kita tentram, pikiran kita terang karena kita punya istri. Orang kalau jomblo ya, belum punya bini, belum punya suami, biasanya rungsang. Tahu rungsang? Pusing. Bawaannya mumet, punya masalah, mau cerita bingung, cerita kemana. Cerita ke temen takut bocor, cerita ke saudara takut ember. Udah dibilangin rahasia, 5 menit tahu semua. Cerita masalah paling cuman diajak nangis bersama. Cerita persoalan paling manggut-manggut doang tuh temen yang dengerin. Tapi kalau sudah punya istri, ada pasangan hidup, apapun persoalan keadaan seseorang,
maka kedua-duanya akan saling menguatkan, bahkan saling berusaha dan berikhtiar untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada. Tuh nikmatnya orang menikah, berumah tangga, hatinya jadi tenang, jiwanya jadi tentram. Yang kedua, setelah mendapatkan ketenangan, ketentraman, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan rasa cinta yang luar biasa. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah ini cinta. Apa itu cinta? Apa itu? Lope. Love. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi kok ada rasa di dalam jiwa. Getar-getar gimana? Ada getar-getar gitu, ada kangen, ada rindu. Pengen jagain. Karena ada kangen, ada rindu, ada cinta, orang rela berkorban, orang rela berjuang. Itu hakikat cinta. Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pagi, siang, sore, malam aku bekerja. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kamu sayang. Cakep. Tuh. Kenapa kamu rela berjuang begini? Because I love you. Masa Allah. Cinta itu tuh ya yang bikin seseorang kadang kehilangan logika. Iya. Lautan kan ku seberangi. Berenang juga kagak bisa. Ngap-ngapan. Di empang aja kelelep. Ya, gunung kan kudaki. 5 menit aja 5 kilometer jalan udah sewa ojek. Ya. Bara api akan aku lintasi. Ya Allah, minum kopi masih ditiup. Pakai mau ngelintasin bara api. Tapi inilah bahasa cinta. Allah titipkan rasa cinta kepada suami dan istri untuk apa? Supaya sama-sama berjuang, berkorban untuk kebahagiaan bersama. Makanya orang pacaran sama orang nikah malahan. Kalau orang pacaran ya happy-happy. Ya, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Maunya senang-senang, maunya happy-happy aja. Tapi kalau orang sudah menikah, senangnya suami, senangnya istri, dukanya suami, dukanya istri. Istri yang sakit, laki yang puyeng. Bagaimana berjuang, cari obat, beli obat, kadang ngutang sana, ngutang sini. Ini perkara yang harus dilewati dan ini ujian. Dan Allah sudah menitipkan modal itu sebetulnya. Apa tadi? Mawaddah. Rasa cinta yang tinggi, rasa cinta yang dalam, yang Allah titipkan di hati suami dan istri ketika dia melakukan pernikahan. Dalam rangka apa? Supaya sama-sama kuat dalam perjuangan melewati lintasan onak duri, ujian, cobaan di dalam pernikahan. Kita kalau ngomong-ngomong soal idealisme, mungkin yang sekarang bersama dengan kita bukan yang ideal. Benar. Kalau zaman dulu kita masih sendiri, kita suka berhayal. Gua ntar kalau punya suami, gua mau yang begini. Kenapa dapatnya yang begitu sekarang ya? Tapi kok bertahan sampai belasan tahun? Tapi kok bertahan sampai puluhan tahun? Tapi kok bertahan sampai ajal menjemput? Jawabannya karena ada mawaddah, ada cinta yang Allah titipkan sehingga suami dan istri rela berjuang, rela berkorban untuk kebahagiaan bersama. Apalagi sekarang nih, haus ya kayak orang puasa. Dari pagi belum minum ya guru? Emang lagi puasa, Lagi Bib. puasa. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman dimana kita sedang diuji dengan wabah corona. Ya, ada banyak orang yang tidak lagi bekerja, ada banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Disinilah ujian bagi suami dan istri untuk apa? Untuk saling menguatkan. Untuk saling menggenggam erat tangan masing-masing.
sabar bang. Ada Allah, sabar bang. Apapun keadaan abang, aku selalu ada di samping abang. Allahu Akbar. Apapun keadaan kamu neng, aku selalu ada bersama menemani kamu. Oh, di sini kesempatan kita saling menguatkan. Nah, kenapa? Ada modal mawaddah. Selanjutnya setelah mawaddah, apalagi di modal kehidupan rumah tangga kita. Biar kita kuat nih dalam menghadapi ujian dan cobaan. Rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang ini orang diberikan rasa oleh Allah, rasa yang tidak perhitungan. Nah ini rumah tangga tuh nikmatnya begitu. Suami punya duit, sayang sama istrinya. Dia pergi ke pasar, dia lihat ada jilbab bagus, biarpun gak diminta dia beliin. Suami ada rezeki, kebetulan kaya suaminya. Dia beliin mobil buat istrinya. Udah, ambil tuh mobil. Ganti itu surat, namanya nama kamu. Hadiah buat kamu. Nggak hitung-hitungan. Padahal yang laki yang capek suaminya. Ya. Yang lelah suaminya. Tapi karena sayang sama istrinya, dia nggak hitung-hitungan tuh sama urusan duit. Tuh, ini Allah kasih nih. Kita nih lagi kerja nih. Ya, sebulan, capek banget kan. Orang kerja sebulan nyari duit, capek. Boro-boro buat orang lain, buat diri aja kurang. Tapi kalau udah berumah tangga, asal kamu bisa makan sayang. Asal anak-anak bisa beli pakaian, nggak apa-apa. Abang rela dah, nggak ganti-ganti pakaian juga. Allah. Tuh, sayang rahmah. Sama emak kita juga begitu. Kalau dia sayang sama anak, sayang sama suami, Masya Allah. Yang tadinya tangannya manja, nggak pernah nyentuh sabun colek. Ya, begitu udah menikah, dia rela tangannya, apa itu? Kelopek-kelopek apa namanya? Nyuci-nyuci. Iya, nyuci kan bokes tangannya. Iya, apa namanya? Kelupas. Terkelupas. Rela nyuci, rela gosok, ya. Rela apa namanya? Nyapu, rela cuci piring, rela masak. Pekerjaan yang kadang tidak dia kerjakan saat gadis. Begitu sudah menikah karena dia sayang sama suaminya. Dia relakan waktunya, dia habiskan waktunya, dia relakan dirinya untuk menyenangkan hati suaminya tanpa perhitungan. Nggak ada bini ngitung-ngitung. Bang, saya kalau nyuci sebulan abang kasih berapa? Bang, saya kalau ngepel sebulan abang kasih berapa? Lah cuma 500.000. Lah asisten rumah tangga aja sebulan bisa 2 juta bang. Masa saya udah nyuci, udah ngepel, kadang dicuci. Ya, ngurusin anak dan lain sebagainya. Lah masa sebulan 500.000. Nggak ada bini yang begitu, nggak ada. Nggak ada bini hitung-hitungan. Kenapa? Karena rahmah Allah titipkan. Dan ini modal seseorang untuk apa? Untuk melewati berbagai macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Masya Allah. Tuh. Luar biasa. Baik guru, ini maafin dipotong dikit nih guru nih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada kiriman dari media sosial kita, pengen nanya sama guru. Dari @popi_albanjar. Nah, pertanyaannya ya, saya sudah nikah 8 tahun tapi belum punya anak katanya. 8 tahun belum punya anak. Terkadang suka iri atau sedih kalau misalnya lihat orang lain. Nah ini gimana nih Ustadz nih, kesabaran untuk menunggu ini Ustadz? Ini pertanyaan dari jamaah. Jadi udah nikah lama tapi nggak punya anak. Iya, udah 8 belum tahun. Belum dapat anak 8 tahun, Masya Allah. Salah satu ujian dalam rumah tangga tentu belum dikaruniakan anak keturunan. Sementara pernikahan itu salah satu tujuannya adalah memiliki anak. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Begitulah instruksi arahan dari Nabi SAW agar kita bukan hanya punya tapi juga memperbanyak keturunan. Nah, bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah, pernikahan begitu lama, panjang tapi belum juga diberikan keturunan? Yang pertama bersabar. Ya, sabar. Karena bukan hanya saudara, mungkin ada ribuan orang, mungkin ada ratusan ribu orang di dunia ini yang bukan cuma 8 tahun, bukan hanya 5 tahun, tapi sudah belasan tahun belum juga Allah karuniakan. Bahkan bukan hanya kita yang pernah diuji. Lama tidak memiliki keturunan.
Ada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang begitu lama dan panjang menunggu waktu datangnya sang putra. Ada Nabi Allah Zakaria yang sampai usia tua baru kemudian Allah titipkan anak keturunan yaitu Nabi Allah Yahya. Artinya apa? Teruslah berdoa, teruslah bersabar, teruslah berikhtiar. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat Allah karuniakan untuk saudari anak keturunan. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya udah ada contohnya dan memang kita harus tetap bersabar ya guru ya. Dan ini luar biasa, kita masih ada waktu ya. Sedikit guru, memang yang namanya pernikahan itu pasti ada ujiannya. Yang namanya kapal mengarungi bahtera itu pasti harus ada kebersamaan. Ada yang jadi nahkoda, ada yang ngurusin layarnya. Nah job desk di rumah tangga ini juga harus jelas ya guru ya, supaya istilahnya kapal ini tetap jalan ya. Iya. Ya. Nahkoda itu ya jangan dua. Kalau dua nanti bingung. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ada patah tuh. Ya, setir nahkodanya patah. Ada pilot, ada co-pilot. Ya. Seorang pilot menjadi pemimpin, co-pilot ikut membantu mengarahkan, ikut memberikan sumbangsih. Mungkin ada usul, saran. Itulah tugas istri dan itu tugas suami. Suami menjadi imam, istri menjadi wakilnya. Bukan berarti mentang-mentang saudara kepala rumah tangga lalu sudah tidak butuh masukan, tidak butuh musyawarah. Maka istri bisa menjadi bagian dari orang yang memberikan informasi, saran, usul, bahkan kritik agar bisa dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, memang kadang-kadang di akhir zaman ini, waduh waktunya habis, sayang banget ya. Waktunya habis, tambahin dong. Tambahin dong. Kita ngopi aja sering nambah. Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed ilmunya ya, tambah barokah buat kita semuanya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, nanti kita akan bertemu Al Habib Ali Hasan Al Bahar dengan subtema kita, hikmah di balik ujian yang engkau tidak tahu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.